Interlude bersama Ricky Rahim. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk para noise dimanapun lo berada dan lagi dengerin podcast Interlude. Ketemu lagi sama Ricky Rahim di podcast yang selalu membahas tentang musik dari musisi di Indonesia. Kalau sebelumnya gue banyak kedatangan sama solois, nah kali ini gue kedatangan band. Ini mengingatkan gue sama zaman-zaman gue kuliah dulu. Pertama kali bandnya muncul gitu. Dan gue curiga apakah band ini juga menjadi inspirasinya 420 untuk bikin nama band. Enggak ya kayaknya. Karena maksudnya sama-sama angka dan menunjukkan angka jam gitu. Mungkin lo udah tahu kalau misalnya band di Indonesia yang identik dengan angka ya jarang banget. Salah satunya adalah band yang satu ini dengan ciri khas di sound gitar akustiknya. Ada 10 to 5. Hadir di Interlude. Halo. Halo, apa kabar semuanya 10 to 5? Baik. Ada email, vokal, ada Ardi, ada di gitar, terus juga ada Thomas di drum. Sebenarnya ada basisnya tapi berhalangan hadir ya. Diganti nama Rafael. Nah, sekarang ada kolaboratornya nih di sini nih. Dem toh. Fales tapi tadi bassnya. Ada Rafael juga. Jadi hari ini Tentu Five hadir di Interlude untuk ngobrolin tentang single terbarunya. Yang judulnya adalah Salahkah Kita? Tanda tanya. Gak salah kan? Gak salah. Tentu Five gak salah hadir di Interlude untuk promosiin singlenya. Tapi sebenarnya yang pertama kali pengen gue tanya, lo kan udah muncul dari 2003 lah ya? 2004 lah to be exact untuk album I Will Fly. Tapi waktu itu muncul karena menang di Mustang ya? Betul, Mustangnya udah ngerilis atau ikut lomba Gulali Akustiknya tahun 2003. Lalu selama setahun lagu itu berputar di udara gitu ya tanpa ada titel atau label atau whatever. Sampai akhirnya baru dibikinin album 2004 rilis. 2004 ya secara resminya ya? Secara resmi. Baru rilis, sekarang berarti udah 18 tahun 18 tahun. ABG ya? 17. Lagi hot-hotnya nih, asik gitu. 18. Tapi kalau dalam perjalanan ya sebenarnya kan lo bongkar pasangnya udah luar biasa gitu ya. Mungkin email yang paling lama kali ya sekarang ya yang ada di 10 to 5. Yang pengen gue tanyain, apa sih yang membuat lo percaya gitu sama musik yang lo mainkan dengan 18 tahun dengan cobaan yang banyak dan sampai sekarang lo hadir lagi dengan single terbaru Salahkah Kita? Apa sih? Yang pasti kayaknya emang dorongan untuk selalu berkarya bikin lagu itu nggak pernah berhenti ya kalau buat gue pribadi gitu. Memang kita selalu apa yang jadi pemikiran itu adalah karena kita sudah masuk ke industri. Nah kadang kita mikirin bisnisnya. Di situ ketika udah mikirin bisnis, ya yang namanya band selalu ada kepala yang beda-beda, yang opininya beda-beda, misinya beda-beda dalam bermusik gitu. Cuman yang satu hal yang tetap sama adalah memang kita making music ya actually for ourselves gitu. Money comes later gitu ya. Emang kita passionate aja udah emang nggak bisa berhenti kayak bikin lagu gitu ya, bikin musik, nyanyi, being on stage sebenarnya suka banget. Nah ya udah, dan emang sebetulnya sebelum ini kembali lagi ibaratnya ini udah 10 to 5 2.0 ya sebenarnya ya kan. Karena bukan 4.0. Oh 4.0 ya benar. Udah lebih maju lagi. 4.0 umurnya kan? Oh benar. Jadi gue sempat tunggu bentar dia dengerin 10 to 5 kapan dia bilang masa kuliah. Oh oke, masa kuliah berarti masih oke lah. Cuman maksudnya gini, 2018 itu gue sempat mengajukan pertanyaan kita mau lanjut atau mau bubar gitu. Kenapa? Karena pada saat itu gue merasa anak-anak lagi kayak sibuk masing-masing, and then ya gue juga waktu itu lagi sibuk penasaran pengen bikin solo album kan gitu. Tapi di satu sisi kok 10 to 5 jadi kayak sibuk manggung tapi nggak mikirin abis ini kita bikin apa lagi ya gitu. So at some point kita kayak tertidur lama, lalu 2018 kayak berpikir nih mau ngapain, mau kemana, mau diapain lagi band ini gitu. Kayaknya kita udah ya we achieve so much, tapi yang namanya orang kadang ya yang namanya manusia nggak pernah puas kan gitu. Lalu ada titik di mana aku pikir ini kayaknya harus mungkin berhenti kali ya, sampai sini emang kayak kita cukup aja gitu. Tapi ternyata Arif pada saat itu memang dia kebetulan lagi sakit dan dia kayak merasa aduh ini 10 to 5 something yang dia bilang I've built dari tahun 98 ketika mereka kuliah di Perth di Australia. Terus mereka bilang ini udah kayak family sih sebenarnya gitu. Jadi ya kalau bisa keep the name alive, dia bilang gimana caranya gitu, dan brand 10 to 5 ini udah kuat. Akhirnya kita meeting ya bertiga sih sama Ardi sebagai saksi.
untuk kayak memastikan bahwa oke, kita maju ya gitu, lanjut. Karena kalau gue pribadi kalau mau lanjut jangan setengah-setengah pada saat itu. Dan kalaupun bubar, make a goodbye concert yang heboh, yang undang deh tuh semua media Indonesia bahwa kita emang saying goodbye for good gitu. Tapi akhirnya dia bilang enggak, gue gak mau bubar, kita maju aja deh Mel, terserah lo mau apain gitu, band ini mau di reformasi apanya. Tapi yang pasti gue pengen namanya 10 to 5 tetap ada di dunia musik gitu. And then we both believe bahwa dengan karakter musik 10 to 5 yang easy listening, yang emang datang dari hati dan apa adanya, akan selalu jadi favorit sih gitu buat teman-teman pendengar musik Indonesia gitu. Karena ya something simple always a favorite biasanya gitu. Jadi ya kita percaya prinsip itu aja gitu. Jadi lo bagaimana caranya untuk meregenerasi gitu pendengar lo? Kalau misalnya lo stay dengan genre musik yang sama, cara pengertian yang sama, lo seperti gimana? Sebenarnya kalau tadi ngomong relevansi ya, kita harus berterima kasih sebenarnya sama anak-anak milenial sekarang yang rupanya mereka kayak nge-revamp type of easy listening pop gitu. Dan terus terang nih, kalau misalnya awal-awal di radio, kenapa lagu-lagu kita mulai terangkat lagi? Karena kita sempat hiatus lama kan. Kita sempat hiatus lama, lalu lagu-lagu terdengar lagi adalah ketika mereka memutarkan berbarengan dengan zamannya Stephanie Putri waktu itu, yang akustikan juga. And then there's someone else juga kayak Pamungkas awal-awal sempat akustikan juga. Jadi kayak karena mereka sudah termasuk millennials kan gitu. So ketika mereka diputerin lagu-lagunya terangkatlah lagi, kayak it's like shuffling gitu jadinya gitu. Kayak kita 10 to 5 keangkat lagi. Sampai ada emang generasi milenial yang memang mengundang kita, yang mereka SMP. Kita kan wondering kayak oke, kalian dengerin kita umur berapa ya? Terus ada yang teriak dari mama. Nah, ya kan. Jadi kayak dari mama, serius. Manggilnya udah tante. Udah sungkem ya, sungkem dulu sama tante gitu. So emang yang lainnya enggak om? Enggak. Kita masih muda. Waktu Tempo 5 rilis tuh kita masih SD ya. Ya beda 3-4 tahun lah sama mereka. 34 tahun. Younger. Terus Iya, jadi ya paling gitu sih sebenarnya. Kayak akhirnya kita berpikir bahwa I don't think we need to change ourselves, we don't need to change our music. Kenapa? Karena pada akhirnya musik kita gitu yang memang ibaratnya kayak kalau orang kan bilang ini 10 to 5 banget nih gitu, dengan misalnya dengan akustik dan lain-lain, itu akan jadi jadi satu platform yang rupanya orang-orang masih suka gitu. Jadi ya mungkin kita lebih banyak explore di sound aja sih gitu, untuk terdengar lebih fresh gitu ya kan. Jadi kayak karena hubungannya sama tadi kan, teknologi juga berubah. Gitu kan. Jadi ya itu sih gitu, dan kita mencoba meminimalisir usaha yang mungkin kalau dulu kan mesti kayak bolak-balik studio lah, cari player lain extra or whatever. Sekarang kita mencoba maksimal apa yang kita punya gitu, dengan sound banks yang kita punya gitu. Kita juga rekaman udah di rumah sekarang gitu. Jadi ya itulah gitu. Lebih murah secara cost ya. Betul. Kalau bisa zero cost. Zero is a price actually. Apakah dengan mengandeng Rafael itu juga zero cost? Mahal. Ya, aku murah. Ini costnya friendship. Gak ada harganya. Mahal, value-nya mahal. Ya, kalau diuangkan mungkin, tapi value-nya mahal ya. Yo. Aduh, ya ini hasil persahabatan berapa lama ya? 15 tahun. Sebelumnya di lagu yang berbahasa Jepang ya kalau nggak salah. Iya, betul. Iya, lo pernah berkolaborasi juga sama Rafael ya? Jadi talent video klipnya aja. Iya, tanpa bersuara di situ. Sebenarnya kita udah waktu itu ya sempat diyakinkan, karena memang dia kan tadinya vokalis band Call of Float, sekarang balik lagi nih Call of Float-nya gitu. Maksudnya we always know, terutama aku dan Arif tahu kapasitas dia menyanyi seperti apa gitu. Lalu justru malah kaget ketika dia pindah ke Jakarta, kok malah joining a boy band gitu. Karena kita mikirnya kamu akan jadi selalu vokalis band gitu loh. Gitu. Ternyata lo kok dia jadi boy band gitu di Jakarta gitu. Nah dari situ tapi kita kayak merasa bahwa wah Rafael serius nih nyanyinya nih gitu kan. Mulai makin terjun ke industri gitu. Jadi dari situ kita belum pernah dapat kesempatan untuk kolaborasi karena ya busy lah dengan waktu, nggak ada kesempatannya. Baru sekarang setelah beberapa tahun lamanya. Setelah wacana. Cuma wacana ya. Karena kita pencinta wacana. Kita anaknya planner aja. Tapi alasan pemilihan Rafael kenapa untuk di single terbaru ini?
Sebelumnya kita kan memang bikin konsep lagu ya, konsep album ya guys ya, yang memang jadi ceritanya nih upcoming album is going to be like a storybook. Dari awal sampai akhir tuh orang dengerinnya nggak akan putus karena ini kayak buku cerita gitu. Dan di lagu yang pertama, single yang sebelumnya kita rilis which is Masa Aku Rindu, itu memang udah ada, memang sudah direncanakan bahwa akan terjadi duet ini gitu. Dan di video klipnya pun ada semacam teaser gitu, ada talent ceweknya megang foto yang mukanya Rafael. Jadi lanjut dengan single yang berikutnya adalah single ini gitu. Dan sebetulnya lagu si yang sama Rafael ini sebetulnya udah ada tuh dari sebelum pandemi sebetulnya. Jadi emang dari jadi waktu itu Rafael lagi datang ke workshop kita ke rumah, terus tiba-tiba kita iseng-iseng bikin terus akhirnya kayaknya Rafael ini nyanyi, ya udah, terus akhirnya ya udah kita bikin duet, cuman tertunda baru sekarang. Iya, baru sekarang. Cuman emang Rafael tuh kayak kita waktu itu udah sempat terpikir pengen memproduce dia as a solo singer gitu ya. Cuman kayak belum kembali, masih wacana ya, tapi mau ya, belum ketemu waktunya. Jadi ya ini kayak semacam intro dulu lah, pemanasan dulu yuk gitu, nyanyi lagi, balik lagi. Iya, gitu. Berarti kemungkinan kedepannya lo akan banyak berkolaborasi lagi ya bersama Rafael. Rencananya gitu. Mungkin kita dance bareng. Bener ya, Tentu Five bikin single yang ada dance. Apa di TikTok Paragoy ya? Paragoy. Enggak mau pakai doang, kita mau enggak. Tuh kan. Kita kan main gitar. Selalu. Tumbal. Jadi sebenarnya terjadi karena ya tidak kesengajaan berarti ya. Lo memilih untuk berkolaborasi dengan Rafael tuh bukan memang pas lagunya udah jadi, tapi lagunya belum jadi, terus ketemu Rafael, ini cocok nih seperti ini ya. Tapi memang selalu duet ini selalu apa ya, ada di pikiran kita kok gitu, karena kita emang selalu, terutama gue pribadi sih gitu kan sama Arif, yang selalu penasaran nih, kita nih harus duet sih sama Rafael, harus ada project sih sama Rafael, karena mengingat sejarah pertemanan kita kayak gimana gitu. I think it's gonna be cute kalau memang ini jadi cerita gitu. Dan buat kita pribadi as friends ini kayak apa ya, kayak satu kenang-kenangan lah ya, yang kayaknya lebih berharga daripada sejuta album foto yang kita punya gitu di handphone ya kan. Ini tuh produk yang I think it's forever, ada legasinya gitu buat kita berdua nih gitu as friends. Jadi ya I think it's nice kalau kita duet gitu. Apakah Rafael merasakan hal yang sama seperti email bilang tadi? Kalau merasakan hal yang sama, gue nggak ngerti sih. Sama lah, ini yang dari lama udah pengen banget gitu, pengen banget terjadi. Kayak dulu sempat ngomong kayak, kita tuh sama-sama penyanyi, kok kayak nggak bisa bikin single bareng apa ya? Masa kita kalau duet itu harus nyanyi lagu Inikah Cinta Mulu gitu. Kalau di luaran, atau nggak Aidu lah mentok ya, mentok Aidu gitu. Kan pengen gitu punya lagu yang barengan gitu, dan ternyata akhirnya ya udah. Karena ketidaksengajaan untuk itu datang ya di workshop. Kalau itu datang, kayaknya gue nggak jadi juga nih. Gitu lah jadinya, jadi happy. Makanya kemarin juga waktu rilis tuh aku bener-bener yang kayak bilang sama email, aduh gila happy banget nih. Kayak nggak nyangka, dan maksudnya ya nothing tulus aja, orang mau suka atau enggak, tapi yang penting aku happy lah dengan project ini. Betul. Sama-sama happy. Dan ini lagu kita loh gitu, berdua kita nyanyi di situ gitu. Jadi ya seru banget. Untuk lo berdua ya, baik Tentu Five ataupun Rafael, penyelesaian seperti apa yang lo lakuin untuk single terbaru ini? Nggak ada. Gak terlalu susah karena gue pribadi gak perlu. Gue tuh bener-bener fanbase-nya Tentu Five banget. Sampai kayak waktu itu kemana ya? Kita ke Semarang. Jadi sekarang gue gak cuma temenin doang. Iya jadi dong. Boleh dong. Dia tuh satu lagi. berapa kali sering kayak aku culik gitu, kayak nganggur gak gitu, kayak aku gak ada apa-apa sih, berangkat gitu Semarang manggung gitu ya, udah culik gitu kan. Terus jadi kayak makanya orang kan suka mikir gitu, kayak ini malah sama Rafael akrab banget sih gitu, kayak kenapa sih, ada apa sih gitu. Tapi emang kita memanfaatkan itu aja gitu, justru biar kayak orang-orang penasaran gitu kan. Terus apalagi sekarang ada single baru bareng gitu, dan dia emang selain aku culik juga aku kayak udah nyanyi aja gitu, cuek aja, nggak pernah ada planning untuk kayak nanti kita kan duet dengan Rafael, ada songlist gini nih, enggak aja, kayak naik aja udah ke panggung gitu. Dan itu lebih natural aja ya, nggak tahu ya buat kita, karena emang kita juga emang udah sering berapa kali nyanyi colongan ya gitu. Jadi ya itulah, nggak ada penyesuaian yang terlalu gimana sih. Kalau secara teknis juga nggak ada, maksudnya lo menyesuaikan dengan gaya Tentu Five kan lebih pop sebenarnya lagunya gitu. Justru di situ kita bebasin kok. Kita kalau kolaborasi sama orang nggak pernah yang
oke lah harus ikutin kita, nggak, justru kita maunya ya lo dengan ciri khas lo, gue dengan ciri khas gue, terus akhirnya kita satuin, nah jadilah kolaborasi. Betul. Ya. Salah satu menurut gue menarik di produksi single ini, memang secara produksi dibanding karya lo sebelumnya ini memang secara sound gitu, secara mixing dan masteringnya menurut gue sangat matang sekali dan memang rasanya kekinian banget untuk soundnya dibanding yang sebelum-sebelumnya sih gitu. Apakah lu juga bikin gitarnya fals seperti lagu I Will Fly gitu? Gue pengennya kayak gitu, pengennya. Atau Rafael difalsin gitu? Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.